Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fira Sabina Asania dengan NIM 2205113. Sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi algoritma quicksort untuk pengurutan data ke dalam bahasa pemrograman C++. Sebelum kita masuk ke implementasi dari algoritma quicksort ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai quicksort tersebut, yang dimana quicksort merupakan algoritma pengurutan data dengan menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi sebelum nantinya menghasilkan sebuah data dengan elemen-elemen yang sudah terurut. Yang dimana cara kerja dari quicksort ini diawali dengan pemilihan satu elemen yang akan ditugaskan sebagai pivot, yang dimana peran pivot ini adalah sebagai titik acu untuk perbandingan dari sebuah elemen yang ada pada data tersebut. Ketika elemen yang dibandingkan dengan pivot lebih kecil, maka akan disimpan di sebelah kiri pivot. Dan sebaliknya, ketika data yang dibandingkan dengan pivot tersebut ternyata lebih besar, maka akan disimpan di sebelah kanan pivot. Nah, setelah itu kita akan menghasilkan dua buah partisi, yang dimana ada partisi kanan dan partisi kiri, dimana di setiap partisinya itu akan ditentukan lagi satu pivot sebagai titik acu untuk membandingkan elemen-elemen yang ada pada partisi tersebut. Nah, hal ini akan dilakukan secara rekursif sehingga nantinya akan menghasilkan sebuah data dengan elemen yang sudah terurut. Sebelum data itu terurut dengan sempurna, maka akan terus melakukan atau akan terus memilih pivot dari setiap partisi-partisi yang setelah melalui proses perbandingan dengan pivot tadi. Nah, itu mungkin cara kerja dari quicksort, yang dimana pada intinya quicksort ini dapat menyelesaikan sebuah permasalahan dengan data array yang memiliki elemen yang awalnya bersifat acak menjadi terurut. Nah, itu mungkin penjelasan sedikit mengenai quicksort tersebut. Nah, setelah ini kita akan masuk ke algoritma quicksort untuk pengurutan data menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, oke, di sini mungkin sebelumnya saya akan menggunakan teknis. Yang pertama saya akan menulis dahulu atau membuat dahulu fungsi-fungsi untuk membuat kode. Ketika dijalankan nantinya akan diminta sebuah keterangan jumlah datanya itu ada berapa elemen gitu. Nanti setelah itu kita akan mengisi isi dari elemennya itu ada apa aja. Lalu yang terakhir kita akan mengurutkan elemen-elemen dari data tersebut. Nah, mungkin untuk prosesnya di sini saya akan mengetik terlebih dahulu. Nah, setelah beres mengetik, membuat kodenya, lalu saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya ini untuk apa gitu. Langsung saja dimulai ya. Nah, ini mungkin saya sudah selesai dalam menulis kode.
Coba kita jalankan apakah akan berjalan sesuai yang telah tadi kita konsep. Nah, ini merupakan hasil dari kode yang sudah dijalankan tadi, yang dimana kode yang saya buat itu, yang pertama kita harus menginput dulu jumlah data array yang diinginkan. Contohnya di sini saya akan menginput 5 data array. Kita akan masukkan data yang ke 1, kita isi acak saja, dan kita akan isi 1 digit supaya kita dapat melihat gitu, apakah pengurutannya sudah betul atau belum gitu, supaya gampang kalau misal 1 digit. Kita isi acak saja. Yang data yang terakhir kan tadi 5 ya, kita bikin data 5. Ini kita masukkan data yang terakhirnya, kita isi 1. Apakah kode yang saya buat ini akan berjalan sesuai gimana kita membuat tadi algoritma quicksort, yaitu untuk pengurutan data. Nah, di sini ada keterangan data setelah diurutkan. Yang dinamakan data acak itu, yang awalnya data acak, ini merupakan elemen dari array yang masih bersifat acak. Lalu tadi saya masukkan sebuah kode untuk mengurutkan data acak ini menjadi data yang diurut. Ini hasilnya, data setelah diurutkan. Ini hasilnya. Jadi, sebagai kesimpulan bahwa kode yang tadi saya buat ini berjalan ya. Jadi pengimplementasian dari quicksort ini yaitu ketika data dari array ini, elemen dari array ini acak, lalu dimasukkan algoritma quicksort sehingga menghasilkan sebuah data array yang sudah tersusun atau sudah terurut. Ini adalah hasil dari algoritma quicksort tersebut. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan mengapa data ini bisa terurut dari kode tersebut. Setelah ini saya akan memberikan komentar dari kode ini supaya kita dapat mengetahui fungsi-fungsi dari kode-kode tersebut. Oke, yang selanjutnya di sini seperti yang tadi dikatakan oleh saya bahwa di sini saya akan menjelaskan mengenai kodenya. Itu fungsi-fungsi dari setiap kode dijalankan untuk apa. Yang pertama di sini ada void swap yang memuat integer variabel A dan integer variabel B. Ini merupakan fungsi utilitas untuk menukar dua elemen. Kita tandai di sini sebuah komentar fungsi utilitas untuk menukar dua elemen. Ini adalah fungsinya, yaitu fungsi utilitas untuk menukar dua elemen. Yang selanjutnya ini ada integer partition yang memuat integer r, integer low, dan integer high. Ini merupakan fungsi untuk sorting. Kita namain saja fungsi untuk sorting. Yang dalam artian ini merupakan langkah awal dalam menjalankan sebuah kode quicksort yang dimana ditandai dengan adanya pivot, yang dimana telah dikatakan tadi bahwa pivot ini merupakan hal utama yang dilakukan ketika akan menjalankan algoritma quicksort, yang dimana peran pivot ini merupakan titik acuh dalam perbandingan elemen-elemen yang ada pada array. Ini merupakan fungsinya. Yang selanjutnya ada fungsi ini, void quicksort. Ini merupakan fungsi dari proses terjadinya perulangan dari fungsi ini, dari fungsi sorting ini. Jadi kenapa? Maaf yang ini ya, yang ini. Fungsi yang ini. Jadi fungsi quicksort ini merupakan fungsi perulangan atau kita namakan saja ya fungsi rekursif.
di sini merupakan fungsi ketika sebuah array yang memiliki elemen belum sempurna dalam pengurutannya, maka proses sorting ini akan diulang menggunakan fungsi rekursif ini. Itu penjelasan dari kode ini. Yang selanjutnya ada void print array, yang dimana sudah jelas ya, print array. Ini merupakan fungsi untuk mencetak array. Ini adalah fungsi untuk pencetakan array. Yang selanjutnya di sini ada integer main. Yang menjadi tanda di sini ada integer main itu adalah ketika kode dijalankan, maka yang pertama kali dieksekusi ini adalah fungsi bagian ini. Yang dimana terbukti ya ketika kita tadi menjalankan data yang pertama muncul ini, kita harus menginput. Nah, si in menginput jumlah data, jumlah data, yang dimana si outan dari kode bagian ini yaitu masukkan jumlah data array yang diinginkan. Jadi sudah terbukti ya ketika kita menjalankan kode ini, yang pertama muncul masukkan jumlah data array yang diinginkan, yaitu menginput jumlah data. Nah, lalu yang kedua sudah terbukti masukkan data ke. Tadi ya ketika jalankan masukkan data ke. Yang dimana di sini kita akan menginput data array. Data array ke. Di sini ada data ke-1, data kedua, dan seterusnya. Sesuai jumlah data yang telah kita tentukan di atas. Yang selanjutnya adalah data setelah diurutkan. Ini adalah penyertingan. Yang dimana memanggil kode yang di atas, yang tadi ini sorting. Nah, ini memanggil data yang ini, mengambil kode yang ini, mengambil fungsi yang ini, sehingga tadi data yang acak pada array ini, akan diurutkan dengan keterangan data setelah diurutkan. Nah, itu mungkin penjelasan dari kode yang telah saya buat. Nah, mungkin dapat disimpulkan bahwa permasalahan dapat diselesaikan oleh algoritma quicksort ini merupakan algoritma pengurutan data yang dapat menyelesaikan permasalahan data acak pada sebuah array menjadi data yang terurut. Di sini juga saya telah mengimplementasikannya ke dalam bahasa C++. Ini kodenya. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.